Shalom, mari kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Menolong setiap kami, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya diberkati Tuhan. Bukalah pintu hati kami dan pemahaman kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti maksud kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan dipaparkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, doa kami untuk setiap orang yang mendengarkan rekaman ini diberkati Tuhan. Dan kali ini kita ada satu tema yang kita berikan, tema adalah Bartimeus anti mundur. Ya, jangan anti mabuk, tapi kali ini anti mundur. Nah, mari kita sama-sama baca dulu kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan dari dua Injil. Yang pertama dari Markus pasalnya yang ke-10 ayat 46 hingga ayatnya ke-52. Demikian firman Tuhan, perikopnya berjudul Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saya akan coba bandingkan dengan ayat yang lain dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-18. Demikian, ini ada yang menarik, saya bacakan ayat yang ke-36. Waktu orang itu, maksudnya Bartimeus, mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Jadi kita jelas di sini bahwa tidak ada rekayasa. Bartimeus seorang yang buta, dia tidak bisa melihat. Jadi ketika banyak orang berkerumun lalu ada suara-suara, itu menarik perhatiannya karena otomatis itu sesuatu yang berbeda. Jadi dia bertanya, "Ada apa?" Lalu orang itu berkata kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, pertama kita sebelum membahas lebih jauh, kita perlu menyadari bahwa Bartimeus itu punya makna yang kurang baik sebetulnya. Nah, Bar itu adalah artinya anak, Timeus itu adalah dari orang yang tidak suci. Nah, Bartimeus yang menarik adalah keluarganya, ayahnya Timeus ini orang yang juga punya cacat fisik yang sama dengan Bartimeus. Dia buta. Jadi boleh dibilang keluarga ini buta semua. Nah, karena buta, ada yang sangat menarik kita perhatikan tadi ayat di ke-47 di pasal 10 Markus, dan kita bandingkan di Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-37. Itu sama-sama memberikan pernyataan ketika orang banyak itu ditanya dan mereka merespon berkata, "Ini Yesus orang Nazaret." Ya. Jadi banyak di masa itu orang taunya Yesus orang Nazaret, anak tukang kayu. Tapi menariknya bagaimana respon teriakan pertama dari seorang Bartimeus. Ayat yang ke-47, dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kita bandingkan Lukas 18, dia berkata pasal 30 ayat 38 dari pasal yang 18, lalu Bartimeus berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kenapa dia berseru dan dia berteriak, "Yesus anak Daud"? Nah, mari kita bandingkan satu bagian yang lain, yaitu dari Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 15. Ini adalah percakapan dengan Petrus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka,
Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jadi Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa dirinya. Maka yang ditanya itu, yang memberi jawaban adalah Simon Petrus. Ayat ke-16, Simon Petrus memberi jawaban demikian. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepada ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepada, melainkan Bapakku yang di sorga. Luar biasa. Jadi tidak banyak orang yang mau mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Dan menariknya, seorang yang bernama Bartimius ini, dia mengatakan Yesus anak Daud. Dia adalah Mesias, juru selamat. Bartimius tidak melewatkan kesempatan ini karena dia tahu, dia berteriak kepada satu nama yang dia sudah mendengar, berkuasa penuh, yang mampu dan sanggup menyembuhkan orang buta, orang lumpuh. Ada mukjizat di dalam Yesus. Dan itulah yang membuat Bartimius berteriak dengan lantang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan hari ini kalau kita melihat, Bartimius dalam posisi betul-betul di jalan yang buntu. Tidak ada lagi pilihan. Dia tidak pernah di dalam perjalanan hidupnya, dia tahu yang artinya balonku ada 5. Pelangi warna-warni, tidak pernah terbayang. Kalaupun di sana ada ayam, ada binatang, ada hewan, dia pun tidak pernah lihat secara langsung. Menjamah ya, tapi dia tidak pernah tahu warna ayam bulunya warna apa. Adalah sesuatu yang sangat mengganggu sekali jika kita tidak punya panca indera mata kita ketika kita bisa menyaksikan keindahan alam yang Tuhan ciptakan ini. Ketika menyaksikan jatuhnya hujan dari langit, betapa indah lukisan yang karya Tuhan, yaitu langit, awan-awan yang begitu luar biasa. Bartimius tidak bisa merasakan itu semua, melihat pemandangan gunung, lembah, bukit, lautan. Itu hanya ada di impian. Bartimius tidak pernah membayangkan dan tidak mampu membayangkan semua itu. Jadi ketika Bartimius bertemu dengan Yesus, dia melihat bahwa jalan buntu, tidak ada pilihan, tidak ada solusi saat itu. Dia merasakan inilah momen di mana kebuntuan itu bisa diselesaikan. Saya yakin kita semua pernah mengalami perjalanan pergi ke suatu tempat yang kita tidak terlalu paham, lalu kita mengalami kebuntuan. Saya berkali-kali mengalami hal demikian. Ya, di daerah Jawa Barat misalnya, kita pergi malam hari, nyaris dini hari, kita masuk menggunakan aplikasi Waze, lalu kemudian kita masuk bolak-balik, ujung-ujungnya ternyata buntu. Ya, ada beberapa kesempatan saya pergi ke daerah Jawa Barat juga, masih daerah sekitar Bogor, itu juga sama. Buntu masuk gang udah rasanya kurang nyaman. Rasa ini pasti salah. Tapi oke, kita coba percaya saja bahwa ini mungkin saja wasit cari jalan pintas. Tapi ternyata dugaan kita benar. Sudah sampai buntu, itu jalan hanya bisa masuk satu mobil. Maju kena, mundur kena. Itu sesuatu hal yang pada waktu membuat kita berpikir, waduh, ini kalau kita mundur ada lagi kendaraan motor saja, kita udah nggak bisa gerak. Ya, pernah kita mengalami hal-hal yang barangkali lain, kita mengalami sakit penyakit. Mungkin kita punya bisnis hari ini dalam kondisi udah mau supply, tapi kita tidak mampu supply. Ya, ada waktu yang diberikan kita tidak mampu selesaikan. Banyak hal yang hari ini membuat kita akhirnya merasakan kebuntuan. Bartimius merasakan hal ini. Tapi seorang Bartimius, kita berkata luar biasa, kenapa memberikan contoh buat kita bagaimana seorang pribadi Bartimius yang orang tidak anggap dia, ketika dia berseru nama Yesus, orang justru mengatakan diam. Artinya Bartimius mengganggu. Dia tidak dianggap. Kenapa? Karena dia seorang pengemis. Dia bukan orang yang mampu secara ekonomi. Oleh karena itu dia dianggap kelas yang kedua atau kelas 3. Nah, bayangkan bagaimana rasanya kalau kita hari itu ada di posisi Bartimius. Mungkin ketika kita dihardik untuk diam, kita langsung diam. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang hardik kita siapa. Berapa besar tubuhnya secara fisik misal begitu. Jadi apakah nanti setelah itu kita dipukul, kita juga tidak tahu. Tapi Bartimius tetap gigih, pantang mundur. Dia anti mundur. Dia maju terus.
Dia teriak, makin disuruh diam, makin dia berteriak. Dikatakan di dalam ayat selanjutnya bahwa ketika Bartimius diminta suruh mundur, suruh diam, dia justru berteriak makin kencang. Nah, ini menarik sekali kalau kita memperhatikan pengalaman dari Bartimius. Dan menariknya adalah Yesus bukan tidak tahu, Yesus tahu persis. Masih ingat kisah bagaimana seorang janda yang mengalami pendarahan hebat belasan tahun. Wanita tua ini hanya menjamah jubah dari Yesus saja. Bayangkan, jubah Yesus cukup panjang. Jadi ketika dia berjalan itu banyak kemungkinan dia diinjak orang. Bagaimana dia bisa tahu seorang wanita menjamah jubahnya? Ada kuasa yang mengalir. Karena Yesus tahu persis. Dan dia tahu sebetulnya Bartimius ini sudah ada di situ. Dan dia tahu persis Bartimius sudah buta dari kecil. Ayahnya Timius juga buta. Yesus tahu persis. Persoalannya adalah ketika Tuhan Yesus mendengar teriakannya dari Bartimius, dia akhirnya berhenti juga. Lalu ketika dia berhenti, Yesus bertanya, panggillah dia. Dan dia bertanya kepada Bartimius. Pertanyaan pertama, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bukankah hari ini kita juga mengalami posisi yang sama seperti Bartimius? Terkadang kita merasakan, untuk apa saya ke gereja? Untuk apa saya berdoa? Kenapa sih harus berdoa? Kenapa harus tekun berdoa? Bukankah Tuhan itu maha tahu? Dia tahu segala sesuatu. Kalau dia tahu kebutuhan aku, kenapa aku harus berdoa? Kenapa kau harus menaikkan doa-doaku kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan? Bukankah Tuhan sudah tahu? Bayangkan kalau pemikiran itu ada di sosok seorang Bartimius. Dia tidak akan berseru kepada Tuhan. Dan itu pasti peristiwa akan lewat begitu saja. Karena memang Yesus sudah lewat. Menariknya, Yesus bertanya, hari ini apa yang menjadi pergumulan hidup kita? Apa yang kita rasakan, kita merasa sudah buntu, tidak ada jalan keluar. COVID-19 hari ini memaksa banyak orang untuk berdiam diri. Persoalannya adalah kita tidak pernah tahu siapa saja mendengarkan rekaman ini. Apa yang saudara merasakan hari ini? Masalah apa yang begitu berat yang membuat orang hari ini, kalau kita menyaksikan banyak dari video-video yang beredar, bagaimana yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, entah itu mereka minum cairan pembunuh serangga ya. Lalu kemudian loncat dari apartemen dari gedung tinggi. Beberapa mal kita menyaksikan dalam kurun waktu 6 bulan terakhir ada orang yang terjun loncat begitu saja. Ada yang mengalami hutang yang begitu besar yang tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Lalu mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sebagai salah satu cara atau satu-satunya cara untuk lepas dari segala permasalahan hidup. Demikian pula ada orang, kalau kita baru semalam beberapa waktu ini melihat di televisi bagaimana orang-orang yang terkena COVID-19 saking takutnya terjun dari rumah sakit, lari, bersembunyi sampai ke gorong-gorong. Ada rasa ketakutan yang luar biasa hari ini. Ketakutan ini pun dialami oleh seorang Bartimius. Tapi Bartimius tidak mundur sejengkal pun. Karena dia tahu diperhadapkan dia adalah satu-satunya solusi. Hari ini Yesus ada solusi buat engkau dan saya. Persoalannya adalah ketika Tuhan Yesus bertanya kepada kita, apa yang kau perlukan? Nah, seringkali kita menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan yang tidak pada intinya. Kita minta banyak hal. Kita mau belajar dari seorang Bartimius bagaimana proses mukjizat itu terjadi. Yang pertama kita bisa melihat Bartimius mendengar. Jadi dengar-dengarlah akan firman Tuhan. Dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua kita melihat iman yang dibangkitkan. Ketika dia mendengar Yesus, apakah kita hari tersentuh? Ada puji-pujian yang kita lantunkan atau kita mendengar puji-pujian, kita kan masih merasakan hati kita tersentuh kita mendengarkan pujian. Atau kita sudah merasakan sudah begitu lama kita tidak pernah tersentuh hati kita, jiwa kita oleh puji-pujian yang dilantunkan. Entah lewat pujian yang kita dengarkan dari rekaman, dari kaset, dari CD, dari televisi, atau bahkan pernahkah kita hari ini masih menaikkan puji-pujian doa kita kepada Tuhan? Kalau kita belum, atau kita sudah lama tidak merasakan itu, mari bangkitkan iman kita kembali kepada Tuhan. Dia adalah sumber dari segala sumber sejahtera sukacita yang Tuhan berikan buat engkau dan saya. Yang ketiga adalah menariknya kalau kita melihat respon dari seorang Bartimius. Dia merespon pertanyaan itu
merespon panggilan Tuhan Yesus itu dengan dia menanggalkan jubahnya. Ayat yang ke-50. Ia menanggalkan jubahnya, segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jadi ketika kita menghadap Tuhan, aplikasinya adalah kita selesaikan segala beban yang merintangi kita ketika kita bertemu dengan Tuhan, yaitu dosa kita hari ini. Apapun yang menjadi kendala persoalan hidup kita hari ini, mari kita selesaikan sama Tuhan dulu. Akuilah bahwa Tuhan, aku lemah, hari ini aku mendukakan hati Engkau. Oleh karena itu perlu dan penting sekali ketika kita hari lepas hari, sebelum kita merebahkan dan tidur, kepala kita merebahkan di atas bantal lalu kita tertidur, kita menyerahkan hidup kita. Karena tidak ada satupun orang hari ini termasuk engkau dan saya ketika malam ini akan rebah tidur, esok harinya kita tidak pernah tahu apa kita akan bangun. Tidak ada satupun orang yang akan tahu. Tapi ketika sebelum kita menyerahkan hidup kita malam itu, dalam kegelapan malam, kita mau menyerahkan diri kita pribadi lepas pribadi, datang sama Tuhan, berdoa dan minta ampun kepada Dia. Biar Tuhan kuduskan kita, sucikan kita, supaya esok hari kita bangun dengan tubuh yang bersih, pikiran yang bersih, dan kita menanggalkan dosa kita, beban kita. Dan ini yang dilakukan oleh seorang Bartimius. Dia tanggalkan itu. Dia tahu dia seorang pengemis. Dia bau. Tidak dicatat, tapi saya yakin dia seorang pengemis yang sangat kotor, berdebu. Kalau kita mungkin debu sedikit kita sudah bersihkan. Tapi bagaimana di masa itu? Bartimius akan mengalami masa-masa yang sulit. Dan dia tanggalkan jubah itu. Dia perlu menghadap yang paling layak menurut dia hari itu, saat itu juga. Dia tanggalkan. Lalu dia menghadap Tuhan. Karena dikatakan berdirilah dia memanggil engkau. Lalu dia mempersiapkan dirinya. Dia tanggalkan. Dan ketika Tuhan Yesus bertanya kepada dia. Dia tidak minta, Tuhan berikan aku kekayaan. Tuhan berikan aku seorang istri yang bisa pelihara aku sampai masa tuaku. Tuhan tolong sembuhkan ayahku. Dan yang sebagainya. Tapi Bartimius berkata kepada Tuhan, Rabuni aku Tuhan. Pulihkan mataku. Karena itulah yang menjadi paling penting esensi dari seorang Bartimius. Dia perlu matanya dicelikkan, disembuhkan. Dan menariknya adalah Tuhan tidak memberikan proses seperti orang buta yang lain. Yang ketika Tuhan colek-colek itu ludah di tanah dioleskan. Enggak. Prosesnya sungguh luar biasa. Oleh karena itu kita tidak bisa memaksakan cara berpikir kita ketika Tuhan melakukan mukjizat dengan cara A atau cara B. Enggak bisa. Tuhan punya caranya sendiri, on his way. Kita tidak bisa pernah mendikte Tuhan di dalam konteks otak kita yang sangat sempit ini untuk mendikte Tuhan. Ketika COVID-19, bisnis saya sedang terpuruk, saya sedang sakit keras, saya terkena cancer, saya terkena pemutusan hubungan kerja. Tuhan tolong saya dengan cara begini, tidak bisa. Tuhan tidak mungkin kita bisa dikte. Oleh karena itu sangat menarik ketika ayat 52 berkata, Yesus berkata, pergilah. Tuhan gak berkata pertama adalah sembuh. Enggak. Tuhan berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Enteng bener kan? Pergilah. Yang menarik adalah kita baca dari Lukas. Setelah Yesus mengucapkan itu, kita melihat dalam sisi yang lain dari Dr. Lukas menuliskannya bagaimana responnya. Lalu kata Yesus kepada Bartimius, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah Bartimius, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Pernah kita hari ini mengalami mukjizat dan pertolongan dari Tuhan Yesus? Dan kalau kita mengalaminya, bagaimana respon kita? Hari ini banyak sekali kita mendengar saudara-saudara seiman kita yang banyak kali bernazar. Ya, Tuhan, kalau aku sakit, aku akan disembuhkan Tuhan, maka aku akan melayani Tuhan. Tuhan, kalau aku terlepas dari beban persoalan hidup ini, atau Tuhan ketika bisnisku ini Tuhan buka jalan, maka aku akan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saya teringat dengan sebuah kesaksian dari saudara kita dari gereja seberang, udah cukup lama, seorang muda yang punya kemampuan talenta dalam memuji Tuhan. Suaranya sangat bagus. Tuhan pakai waktu itu lewat seorang hamba Tuhan ketika dia menyampaikan firman Tuhan di gereja tersebut. Dia berkata, Tuhan berkata bahwa Tuhan mau pakai engkau.
saya doakan engkau supaya engkau diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan sebagai worship leader. Nah, si anak muda ini berkata kepada hamba Tuhan itu, Pak Pendeta, terima kasih untuk doanya, tapi saya masih belum bisa memberikan waktu sepenuh waktu melayani Tuhan karena hari ini saya masih belum bekerja. Lalu Pak Pendeta berkata, oke, kalau gitu saya doakan supaya Tuhan buka jalan supaya kamu bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, singkat cerita, setelah doa ternyata Pak hamba Tuhan masih diundang khotbah lagi tempat gereja itu, dan ketika kesempatan kedua dia bertemu lagi, dan kebetulan lagi dia lagi yang masih sebagai worship leader. Dan Tuhan gerakkan lagi kepada hamba Tuhan ini, doakan dia, minta dia melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan setelah selesai khotbah, Pak Pendeta kembali bilang, saudara, bagaimana kondisinya? Apakah sudah dapat pekerjaan? Oh ya, terima kasih Pak Pendeta untuk doanya, luar biasa, Tuhan baik. Dan dia memberikan saya pekerjaan. Oke, Tuhan panggil engkau untuk melayani sepenuh waktu. Dan anak muda berkata, terima kasih Pak Pendeta untuk doanya, dan saya tetap membuka hati saya melayani Tuhan. Namun saat ini saya masih belum bisa melayani Tuhan. Kenapa? Karena hari ini pekerjaan saya masih gini-gini aja. Kalau posisi saya nanti sudah jadi asisten manajer atau jadi manajer, nah saya punya banyak waktu luang untuk mengatur waktu saya, dan saya bisa menyerahkan hidup saya, waktu saya lebih banyak lagi melayani Tuhan. Kata Pendeta, oh gitu ya? Oke, ya kita berdoa saja, saya doakan. Nah, 2 kali kejadian ini. Yang ketiga, saudara, waktu hamba Tuhan masih berkhotbah, cukup rentangnya cukup panjang, kita hampir 6 bulan. Nah, singkatnya yang ketiga, Tuhan berkata lagi lewat hamba Tuhan ini, tegur dia. Dan apa yang terjadi, saudara? Kali ini alasannya masih tetap alasan yang klasik. Sudah bekerja, dapat pekerjaan, sudah bekerja, dapat posisi yang bagus. Lalu alasan berikutnya adalah katanya dia belum berkeluarga, dia mau berkeluarga dulu. Setelah berkeluarga baru mau melayani Tuhan. Hamba Tuhan ini berkata, Tuhan marah loh. Tuhan minta ini yang kesekian kali. Lepas dari khotbah itu dan hamba Tuhan tinggalkan, dan setelah menegur anak muda ini, beberapa saat kemudian hamba Tuhan ini masih diundang melayani Tuhan. Dan ketika dia melayani Tuhan, kali ini dia agak surprise. Kenapa? Karena anak muda ini ternyata tidak lagi melayani jadi worship leader. Ada duduk di belakang. Sedang apa? Ternyata pemuda ini terkena stroke. Masih sangat muda terkena stroke. Dan ketika selesai firman Tuhan dia sampaikan, dan hamba Tuhan menghampiri pemuda itu menangis. Dia hanya berkata, ampuni saya, doakan saya Pak Pendeta. Sekarang saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya mau melayani sepenuh waktu. Sekian lama Tuhan memberikan saya kesempatan, namun saya tidak mengambil kesempatan itu. Saudara, apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Hamba Tuhan hanya mendoakan dan tidak terjadi proses kesembuhan ilahi. Tidak ada mukjizat di sana. Dia tetap stroke. Saya tidak tahu kisahnya sampai hari ini bagaimana. Tetapi pesannya sangat jelas sekali. Bahwa ketika kesempatan Tuhan berikan buat kita, kita tidak menggunakan masa-masa yang Tuhan izinkan kita melayani dia, maka tentu saja ada resiko. Kita jangan pernah melupakan bahwa Tuhan terdiri dari 2 sisi. Satu sisi dia penuh kasih, dan sisi yang lain kita jangan pernah lupa adalah dia maha adil. Keadilan Tuhan itu bisa datang setiap waktu. Oleh karena itu hari ini ketika Tuhan hadir kepada Bartimius, respon Bartimius ini adalah patut yang kita tiru hari ini. Ketika Tuhan mengubah hidup kita, memberikan kita damai sejahtera, hidup yang kekal, janji firman Tuhan. Dan ketika kesempatan Tuhan berikan kita melayani dia, maka Bartimius memberikan contoh buat kita. Dia memuliakan Tuhan dan mengiring Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga mau seperti Bartimius? Anti mundur, maju terus melayani Tuhan. COVID-19 tidak membuat kita justru berkata, wah saya gak bisa melayani Tuhan sekarang. Saya gak bisa lagi menjadi singer. Saya gak bisa lagi, saya biasanya menjadi worship leader, biasanya jadi singer, pemain musik. Wah saya gak bisa melayani lagi karena hari ini kita social distancing, jaga jarak, ibadah di gereja juga tidak lagi offline. Gimana dong? Well, saya ingin sampaikan begini. Hari ini tahukah kita bahwa di gereja kita setiap minggu kita melakukan rekaman dan kita sebarkan lewat channel YouTube kita. Ada begitu banyak talenta-talenta muda hari ini yang ternyata bisa menyanyi memuji nama Tuhan. Dan ketika itu direkam lalu kemudian ditayangkan di YouTube, ada begitu banyak orang diberkati lewat suara, lewat pujian, lewat musik yang dilantun oleh saudara.
Hari ini saudara punya kemampuan yang Tuhan izinkan. Tuhan pasti punya berikan talenta untuk setiap orang. Mari persembahkan talenta yang Tuhan berikan itu untuk dipakai Tuhan. Mari datangi saudara-saudara seiman kita, tanya apa yang kita bisa. Mari kita pakai waktu ini dengan kemampuan kita yang Tuhan izinkan kita miliki hari ini. Pakailah itu. Sebagai lembar Bartimius, sejak ini dia tidak lagi berpikir, oh udah selesai ya, udah sembuh. Kalau gitu sekarang saya sudah bisa ngemis lagi, lebih keren dong. Kenapa? Karena saya sudah bisa melihat. Saya udah bisa berkata, udah bisa melihat orang lalu lalang di depan saya, lalu saya mulai menambah kemampuan di dalam mengemis. Enggak. Bartimius memutuskan satu keputusan yang penting, yaitu dia mengikut Yesus. Dia mengiring Tuhan. Ini adalah panduan yang penting buat kita hari ini. Mari kita putuskan hari kalau sudah mengiring Tuhan, apakah kita memuliakan Tuhan? Menarik, tidak hanya dia mengiring Tuhan, tapi dia memuliakan Tuhan. Itu tercatat di Alkitab kita bagaimana Bartimius setelah mengalami proses mukjizat. Dia memutuskan iring Tuhan. Dan dia memuliakan Tuhan. Dia iring Tuhan betul-betul. Saudara dikasih Tuhan, maukah kita hari ini mengalami mukjizat Tuhan? Pertolongan Tuhan? Luluran tangan Tuhan. Mari kita lihat bagian yang lain di dalam Mazmur pasal 36. Bukankah Allah kita Allah yang luar biasa? Di ayat yang keempat, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Allah kita Allah yang dahsyat. Kalau dia mampu menolong, membuat mukjizat untuk Bartimius. Hari ini Tuhannya Allah yang sama. Mampu dan sanggup menolong saudara. Atas segala persoalan hidupmu, jalan buntu yang kau hadapi hari ini, dia mampu dan sanggup. Hari ini Tuhan akan memberikan satu pertanyaan. Apa yang aku perlu perbuat untuk engkau? Apa jawab saudara? Dan kita lihat bagian yang lain. Karena Tuhan maha besar, kita juga melihat di dalam bagian yang lain Tuhan nyatakan buat kita semua betapa dahsyatnya dia di dalam Mazmur pasal yang 34 ayat yang ke-7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kalau hari ini kita mengalami kebuntuan hidup, apapun pergumulan hidup saudara, Tuhan mendengar setiap kita yang berseru. Di dalam bagian yang lain pasal 34 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ini janji Tuhan yang luar biasa indah buat engkau dan saya hari ini. Mengiring Tuhan itu Allah yang peduli. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Bartimius anti mundur. Apakah persoalan hidup saudara hari ini membuat engkau mundur? Atau engkau tetap maju? Menyerahkan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Jujurlah kepada Tuhan. Dan kita melihat bersama-sama ada proses yang lain kita melihat dari seorang Bartimius adalah dia hanya fokus kepada Kristus dan dia jujur dan tulus. Oleh karena itu kita perlu dalam mengiring Tuhan itu jujur dan tulus. Masih ingat kisah tentang seorang Ananias dan Safira? Kejujuran itu sangat penting. Oleh karena itu Tuhan berjanji dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, dia kalau jika kita mengaku dosa kita, dia Allah yang setia mengampuni kita. Dia perlu kejujuran kita. Oleh karena itu kita tidak berdoa paketan. 1 tahun Tuhan ampuni dosa saya selama tahun 2020. Enggak, setiap hari. Bukankah Tuhan juga memberikan kita berkat-berkat dan penyertaan, perlindungan, pertolongannya kepada kita? Itu selalu fresh daily. Doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini. Enggak diajarkan kita doa Bapaknya, berkatilah kami sepanjang tahun. Enggak, hari ini. Biarlah kesusahan hari ini untuk hari ini saja. Besok punya kesusahan, cerita yang lain. Hari ini mari kita putuskan sebagaimana Bartimius, kembali kepada Tuhan, jujur kepada Tuhan, dan fokus kepada Kristus. Selesaikan beban yang selama ini mengikat hidup kita, yang membuat kita tidak maju rohani kita. Kita tidak bisa berkembang karena kita memiliki beban yang begitu berat. Ada dosa yang merintangi hidup kita. Dalam pasal yang lain, dalam kitab yang lain, Yesaya, yang menyebabkan Tuhan tidak mendengar doa-doa kita karena dosa kita. Oleh karena itu hari ini mukjizat yang terjadi itu karena kita memiliki iman. Dan yang kedua, menyerahkan diri kita secara total kepada Kristus. Bartimius sudah memberikan contoh buat kita hari ini bahwa dia memiliki iman. Imanlah yang menyelamatkan dia dan terjadi mukjizat. Yang kedua, dia menyerahkan dirinya total kepada Kristus.
Maukah saudara hari ini mengalami mukjizat sebagaimana Bartimeus mengalaminya? Saya yakin dan percaya Tuhan akan menyertai setiap orang yang punya pergumulan hidup, beban, dan kebuntuan yang tidak ada jalan keluar hari ini. Apapun masalah hidupmu hari ini, mari sama-sama datang sama Kristus. Dia adalah sobat kita semua, dan dia mengerti setiap tetesan air mata kita, dan dia peduli kepada saudara, kepada semua orang. Mari datang kepada dia dan izinkan mukjizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang Tuhan izinkan tercatat di dalam kitab suci dari kisah Bartimeus. Kami terima kasih Tuhan karena Bartimeus seorang pengemis yang tidak ada apa-apanya, yang buta. Namun demikian Tuhan, Bartimeus tidak pernah mundur selangkah pun. Imannya tertuju hanya kepada Kristus karena dia tahu Kristus adalah juru selamat yang menolongnya. Dan oleh karena imannya Tuhan, kami belajar bagaimana seorang Bartimeus memiliki iman yang kuat, yang kokoh. Dan Bartimeus memutuskan untuk mengiring Tuhan dan memuji Tuhan. Biarlah kami pun Tuhan juga memberi hidup kami dan mencontoh Bartimeus. Sepanjang sisa hidup kami Tuhan, kami ingin mempermuliakan nama Tuhan. Dan lewat mulut kami, bibir kami, tangan kami, otak kami, kemampuan yang Tuhan berikan buat kami boleh pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa kami, menolong presiden kami dengan seluruh jajaran kementerian sampai tingkat desa, untuk kami boleh bersama-sama Tuhan, saling mendukung, saling membangun, untuk boleh menghadapi COVID-19 ini. Di masa-masa yang sulit ini Tuhan menolong setiap kami yang dalam pergumulan hidup. Tuhan lawat setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Sidang jemaat dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.